Ya, kita mulai dengan online dulu. Kita perdalam praktek praktek biofarmasetika ya. Biofarmasetika lewat lewat case study dan student project sih. Kalau eh, kalau memungkinkan nanti akan saya sisipi dengan mungkin 2 kali pertemuan kita ke lab gitu. Tapi lihat kondisi juga apakah diizinkan atau enggak. Karena kelasnya kan cukup besar ya. Kalau dilihat satu satu kelas total itu 90 berapa? 96, 98 lupa saya. Dan satu golongannya adalah 45. Nah, kalau satu golongan aja 45 dan waktu pertemuannya itu hanya eh, sebentar. Praktikum biofar kelas A dan oke, golongan satu 2 dan ada 3 dan 4 itu jamnya juga sama, berarti kan alokasi ruangannya itu hanya hanya apa ya, hanya satu untuk 45 orang. Nah, sedangkan kapasitas lab kan juga bisa masuk semua tuh, itu jadi kita perlu pikirkan juga. Kalau sebelum pandemi masuk 40 sih masih bisa aja, tapi ya tetap aja kepanasan. Idealnya labnya kita, lab teknologi itu yang masuk adalah 25 satu golongan. Oke. Ini disusun 2021, jadi ini adalah praktikum baru yang ada, bukan baru juga sih. Dulunya biofarmasetika itu digabung dengan farmakokinetik. Namun karena ada penyesuaian kurikulum, kita mulai pecah biofar itu dibagi lagi. Ada teorinya dan ada praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya kebetulan saya juga yang mengampu. Topiknya cuma ada 3 sebetulnya. Eh, ya, ini bisa dilihat di sini sih. Tapi belum 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 lengkap sekali sih panduannya ini. Akan saya update lagi. Namun gambarannya semoga bisa eh, semoga bisa terpenuhi di sini. Jadi tata laksana praktikumnya kita terpaksa harus secara online hingga pertemuan offline diizinkan dilakukan lagi. Nah, kegiatan dilakukan melalui OASE UNUN untuk kegiatan seperti case study dan student project itu pengumpulannya di OASE UNUN. Dan nanti diskusinya bisa Webex meeting atau Zoom atau apapun. Nanti ada pengampunya saya sama Pak Agung Dewantara. Jadi kita berdua akan saling membagi jadwal untuk pertemuan meetingnya. Kemudian timeline dari proses praktikum dapat diakses melalui OASE UNUD. Jadi saya sudah mencoba mengisi, mungkin bisa dilihat di OASE masing-masing. Udah ada yang ngecek belum? Tapi itu masih masih eh, apa ya, desain tahun lalu. Nanti akan saya update lagi. Eh, ada yang ngecek belum? Belum ya? Kemarin terakhir waktu ngecek OASA masih gangguan, Pak. Oh gitu. Baiklah. Oke. Si gangguan, coba saya cek lagi. Sebentar, saya kembali sharing screen aja. Oke, ya, ini adalah tampilan OASE-nya. Coba saya lihat benar nggak kalian sudah masuk. Partisipannya 26, berarti bukan. Apa saya salah mengcopy? Coba saya lihat.
Oh ya, saya salah mengcopy, ternyata dia ada di biofarmasi, bukan di praktikum. Nanti akan saya fixkan. Tapi ini gambarannya. Praktikum biofar itu ada petunjuk praktikumnya, hampir sama dengan yang saya lakukan. Kemudian ada pembagian kelompok belum saya bagi tepatnya. Karena kalian ada berapa sih sebetulnya totalnya 90-an ya? 90-an bagi dua kelas artinya bagi hari Rabu dan hari Kamis itu udah 45-an dah. 40 lebih, hampir 50. Nah, itu kalau jadwal sekali diskusi dibagi menjadi 6 kelompok, 6 kelompok diskusi dalam satu pertemuan itu nggak memungkinkan ya. Kalau kalau pengampunya cuma satu. Jadi kemungkinan gimana ya? Dibagi berapa kelompok ya bagusnya? Menurut kalian? 94 partisipannya. Oke, udah benar kan ya namanya? Sudah, Pak. Oke, berarti benar kan belum apa tuh? Angkatan kalian yang ikut ya. Kemudian ya, saya bisa ngecek status kalian masuk apa enggak. Ada yang baru masuk 55 detik yang lalu. Ya, 1 menit yang lalu. Terima kasih sudah mengecek. Nanti saya pindahkan ya. Di course-nya saya pindahkan dulu. Jadi ini masih salah di teori dia. Oke. Nah, nanti akan saya bagi menjadi dalam sistem grouping. Yang saya belum ketemu formulanya. Berapa grup idealnya ya buat 94 orang ini? Dibagi dua berarti 47. 47 kalau kalau 6 6 kelompok berarti 47 bagi 6 berapa orang? Sekitar 7 atau 8 orang, Pak, per grupnya. Oh iya, 7. Kayaknya masih ideal ya. Jadi nanti uh, masih oke kah? 7 sampai 8 orang dalam satu kelompok? Ya, biasanya kalian terima-terima aja sih. Tapi menilai kalian dalam satu kelompok uh, yang mana yang aktif, yang mana yang enggak 8 orang itu agak susah gitu jadinya. Begitu juga nanti tugas per kelompoknya. Semakin besar kelompoknya, semakin semakin apa ya? Semakin bias penilaiannya karena kerjaan kelompok itu kan bernilai untuk kalian sekalian semuanya gitu. Oke. Ya, nanti saya pikirkan. Sementara 6 kelompok satu satu apa tuh? Satu harinya 6 kelompok ya. Jadi masing-masing golongan ada sampai 4 golongan. Satu golongan itu isi 3 kelompok. Kemudian saya lanjutkan lagi, kegiatan praktikum bahasa yang tidak lagi dapat dilakukan akan digantikan dengan kajian pustaka, video, atau gambar animasi. Jadi sementara ya kita virtual dulu. Nanti saya siapkan sebetulnya. Paling nggak kita nyoba bagaimana pelepasan dan bagaimana bioavailabilitas. Nggak tahu hewan cobanya bisa apa kita secara in vitro saja. Jadi, pokoknya kita simulasi bagaimana mengukur bioavailabilitas rencananya. Lalu nanti akan ada dua part dari praktikum ini, yaitu adalah satu case study, yang kedua adalah student project. Bedanya adalah kalau case study, saya yang memberikan jurnal, kalian yang membahas. Kalau student project, kalian yang mencari jurnal dan membuat bahasan tentang
topik tentang scope yang saya berikan. Formatnya juga sudah ada, nanti bisa dicek di Oase. Dan kemudian ada diskusi dan presentasi tentang pembahasan apa yang sekalian buat di case study dan student project. Jadi nanti kita obrolin. Oh ini misalnya pilihan jurnal dan pembahasannya sudah tepat, kajiannya tentang ini. Jadi setidaknya kita belajar bagaimana orang melakukan pengujian di biofarmaseutika. Itu aja dulu. Setidaknya ada gambaran dari kita belajar dari orang yang eksperimental, orang yang sudah melakukan. Nah, nanti akan dilengkapi di student project, dilengkapi dengan gambaran virtual supaya Anda bisa membayangkan. Dan kalau memungkinkan, kita kasih 2 pertemuan untuk merealisasikan bagaimana cara mengukur bioavailabilitas dan pada suatu objek tertentu. Dan nantinya melakukan perhitungan atau justifikasi seperti apa bioavailabilitasnya gitu. Kemudian ini jadwal kegiatannya ada ya seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi setiap minggu itu kita ada 16 kali pertemuan, setiap minggunya ada kegiatannya ya. Jadi kegiatannya itu seperti ini. Jadi saya bagi menjadi 3 topik utama dulu. 3 topik utama itu adalah biofarmasi sediaan oral, sediaan perkutan, dan parenteral. Intinya cuma 3 aja. Nah, itu nantinya akan dilakukan case study, lalu presentasi dan diskusi. Lalu berikutnya ada student project. Di pertemuan ke-8 sampai 10, student project-nya ini kalian yang membuat rangkuman cara eksperimentalnya untuk cara kerja dari sebuah studi bioavailabilitas pada masing-masing sediaan. Jadi nanti akan juga dipresentasikan pada 3 pertemuan berikutnya. Dan kemudian saya sisipkan 2 pertemuan offline yang direncanakan di akhir-akhir aja ya, karena kita nggak mungkin dari awal. Nanti di akhir-akhir saya mengambil tema sediaan tablet, bioavailabilitas sediaan tablet. Nah, karena gimana ya? Karena kita pengen melihat beberapa step tahapannya dari sebuah sediaan tablet itu bisa sampai memberikan efek. Jadi bisa disolusinya, bisa absorpsinya melewati simulasi saluran cerna mungkin. Atau jika memungkinkan, kita juga mengambil suatu kalau mengambil di hewan coba agak-agak riskan, agak-agak susah. Tapi masih mungkin dilakukan sih. Jadi skema kegiatannya adalah ada sediaannya, diberikan ke hewan, lalu diambil darahnya. Itu akan menggambarkan sebuah parameter bioavailabilitas yang lebih baik daripada sistem in vitro. Kalau ini kan masih per part, jadi uji bioavailabilitas mulai dari pelepasan disolusinya sampai nanti terakumulasi dalam kompartemen satu. Kompartemennya adalah kompartemen si khusus gitu misalnya. Nah, kita kalau uji bioavailabilitasnya secara in vitro, kita per bagian atau per partnya saja yang bisa kita amati. Nah, namun kalau di hewan coba mungkin bisa lebih komprehensif, tapi dilihat lagi kondisinya. Sementara saya janjikan yang in vitro dulu. Kemudian diakhiri dengan responsi dan ujian praktikum. Tuh. Kemudian jadwal diskusinya sementara ya karena cuma ada hari Rabu dan hari Kamis, kita bagi 2 aja. Case studi pertama saya kelas AB, Pak Agung kelas CD. Kemudian case studi 2 saya kelas C, golongan kelas ya, kelas apa golongan sih? Kelas ya, jadi kelas CD golongan 34 gitu kan. Saya mengampu, kemudian Pak Agung akan yang kelas
lainnya, sebaliknya gitu. Tukar-tukaran sampai akhir. Itu rencananya. Oke, berikutnya adalah penilaian. Jadi kita melihat proses sebanyak 70% dan ujian sebanyak 30%. Jadi nanti akan ada pre dan post test, quiz, lalu ada case study yang kita nilai secara berkelompok, kemudian student project yang kita nilai berkelompok, lalu ada presentasi dan diskusi yang saya nilai berkelompok, dan ada keaktifan dari praktikum. Oke. Mungkin ada masukan. Jadi misalnya mau porsi yang lebih besar gitu. Kalau ini mungkin gini ya, kita lebih bisa mengukur lewat diskusi sih sebetulnya. Jadi ini misal 20, ini misal 15, dan ini 15. Jadi nilai perorangan itu tidak bias gitu. Maaf ya, saya ganti. Kira-kira gimana kalau proporsi dari penilaiannya seperti ini? Silahkan dicermati dulu. Setuju-setuju aja ya. Ya, kalau setuju ya kita jalankan praktikum ini. Oke, saya lanjutkan ke informasi apa yang dibuat di case study. Dalam case study, praktikan diberikan sebuah data dari literatur ilmiah tentang biofarmaseutika suatu produk, kemudian diberikan lembar kerja terkait permasalahan tersebut. Jadi, kalian akan praktek menganalisis data. Tujuan dari case study ini adalah melatih kemampuan menggali informasi dan penyelesaian masalah terkait biofarmaseutika suatu produk, menganalisa, menggali informasinya dari jurnalnya tersebut, dari artikel, dari hasil eksperimen orang lain, kemudian menyelesaikan masalahnya, apa kesimpulannya, bagaimana metodenya dilakukan, itu juga menjadi sebuah kajian. Nah, di sana nantinya akan kita diskusikan juga kegiatan ini untuk saling cross-check antara pemahaman kalian dengan pemahaman dosen pengampu juga. Artinya belum tentu kita lebih memahami, tapi siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada kalian yang lebih banyak membaca, kan gitu juga seperti itu. Jadi kita sharing, nanti akan diskusi dan sharing. Nanti lebih banyak diskusi, tanya jawab, interaktif. Tentu saja yang lebih menguasai akan menguasai diskusi, dan penilaian akan sangat bergantung pada itu gitu. Begitu juga student project. Student project ini nantinya akan begitu juga student project. Nah, format dari student project ini seperti ini. Jadi student project disusun berdasarkan pustaka yang oh iya benar, yang tadi adalah case study, yang sekarang adalah student project. Jadi student project ini kalian yang menyusun, disusun berdasarkan pustaka yang diacu, tidak terbatas pada satu pustaka. Student project disusun sesuai topik dan menurut jenis rute pemberian sediaan. Oke, jadi misalnya oral ya oral, artinya melalui saluran pencernaan. Kemudian kalau perkutan berarti melewati kulit. Selama ini jangan pikirkan sediaan perkutan itu hanya bisa apa
hanya bisa untuk efek topikal. Bedakan sediaan topikal dengan sediaan perkutan. Salon Paskoyo itu sediaan perkutan. Capsaicinnya menembus barier kulit sehingga nanti memberikan efek relaksasi pada otot. Artinya ada proses penetrasi lebih dalam yang perlu diukur dari sediaan tersebut. Gitu. Oke. Kemudian kalau sediaan parenteral bagaimana? Pada sediaan parenteral tidak mengalami absorpsi lagi, tapi pada parenteral yang intravena ya terutama, dia jumlahnya akan langsung full di plasma, 100%-nya ada di plasma semuanya. Jadi bioavailabilitasnya bernilai 100. Namun itu akan terjadi perbedaan ketika sediaannya melalui subkutan atau intramuskular. Akan ada efek distribusi di sana, distribusi obat. Efek distribusi obat, apa tujuannya? Ya, itu yang perlu dikaji. Kadang ada sediaan injeksi gitu. Contohnya vaksin. Kenapa nggak langsung di intravena vaksin itu? Vaksin nggak diberikan langsung ke intravena karena ketika dia diinjeksikan ke intravena, clearance-nya akan sangat cepat. Sehingga dia juga terdegradasi oleh enzimatik dengan sangat cepat. Kalau vaksin umumnya adalah produk protein, bisa DNA vaksin, tapi umumnya adalah penghantarannya adalah protein. Jadi dia nanti akan berinteraksi dengan protein yang ada di vaskularisasi di intravena. Jadi efeknya akan jauh lebih rendah daripada jika dia dititip dulu secara subkutan. Oke, nanti kalian yang akan belajar lebih banyak lagi. Ya, ini format penulisannya, mekanismenya seperti apa, nanti dijelaskan masing-masing menurut rute sediaannya, lalu ada pengujian bioavailabilitas atau bioekvivalensi jika dia adalah sebuah produk yang dibandingkan dengan produk yang sudah ada, maka akan ada uji bioekvivalensi. Lalu ada pembahasan kajian tentang formulasi atau bentuk sediaan yang akan berpengaruh pada bioavailabilitas dan atau bioekvivalensi. Nah, yang saya harapkan kalian paham tentang itu saja. Skupnya itu saja. Ada formula, ada rute pemberian, ada jenis sediaan diberikan dalam tubuh. Kenapa ada pemilihan itu beda-beda? Apa tujuannya? Pasti orang sudah memikirkan tentang hal tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengujinya? Oh, ternyata kalau diberikan secara oral dengan salut selaput, ada efek yang lebih memberikan benefit, sehingga zat aktifnya lebih lama, lebih memberikan efek lebih panjang, misal seperti itu. Jadi, itulah yang nantinya akan menjadi bahasan dari student project-nya. Ya, ini adalah sedikit narasi tentang dan landasan teori tentang masing-masing topik. Oke. Sementara itu aja tentang panduannya yang bisa saya sampaikan. Saya lagi malas nulis banyak sini. Kalau uraiannya bisa dilihat di Google lah. Oke. Tentang kegiatan praktikum, ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik? Silahkan. Kalau nggak bisa on mic, bisa kolom chat. Dari saya sudah jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi, oke, ada yang chat. Udah. Ya, jadi yang perlu kalian lakukan minggu depan adalah mengecek OASE dan buatlah kajiannya pada saat praktikum. Jadi, kalau dulu, saya merasa praktikum itu
ngerjain praktikumnya di lab sudah makan waktu, kemudian membuat laporannya makan waktu. Nah, sekarang karena kita lebih fleksibel dalam sistem online, saya harapkan kalian mengerjakannya di waktu yang memang ditetapkan. Jadi misalnya case study nanti ada jadwalnya hari Rabu gitu. Ya kalian buka di Wase, kemudian kalian ikuti pre-testnya atau post-testnya di sana. Nanti akan saya setting. Artinya, otomatisasi itu akan berjalan pada praktikum ini. Saya tidak lagi memberikan pengumuman, jadi di jam praktikum cek saja OASE-nya. Gitu. Apa yang harus dikerjakan ada di sana, di topik. Oke. Jadi case study, kalian akan disuruh ngapain di sana? Maksudnya kalian akan diberikan suatu tugas di sana, menggali informasi dan seterusnya. Kemudian nanti akan membuat sebuah laporan. Nah, itu akan dikumpulkan pada waktu case study-nya itu. Jadi, gunakanlah waktu praktikum itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi, saya akan memberikan sebuah data dari literatur ilmiah tentang, kemudian diberikan lembar kerja terkait permasalahan tersebut. Kalian menulisnya di lembar kerja tersebut pada saat praktikum itu. Gitu. Nah, jadi time limitnya ada di praktikum itu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di OASE di sini, misal ini ada pretest, ada case study dan sebagainya. Ini akan saya setting sesuai waktu mengerjakan lembar kerja adalah pada pukul 13 sampai 16 sesuai jadwal praktikum. Gitu ya. Jadi setelah itu kalian pulang, walaupun di rumah, kalian pulang tanpa mengerjakan apa-apa lagi pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kalian juga akan mengerjakan dari jam yang sama. Bisa juga, ya tergantung kondisi juga. Ini ada juga yang saya setting 24 jam, ada. Karena pengalaman dari tahun lalu, ternyata 3 jam nggak cukup. Nggak tahu nggak cukupnya karena kurang fokus atau bagaimana. Tapi niat saya adalah ketika bekerja kalian akan dihadapkan pada sebuah target pastinya kan. Nah, dalam kerjaan profesional di industri pun seperti itu. Ketika kalian bekerja dalam sebuah industrial, quality control misalnya atau R&D, kalian akan diminta data dengan sangat cepat. Data itu nggak mungkin data kasar, udah harus dalam bentuk laporan data. Dan itu kita simulasikan di sini. Bagaimana nantinya bisa bekerja dalam sebuah pressure dan lain sebagainya. Jadi ya kita mulai dengan mengerjakan 3 jam untuk case study. Oke. Sedangkan student project nantinya akan lebih fleksibel karena itu adalah kerjaan yang kalian susun melalui proses pemikiran kalian, tapi tetap ada ada limit waktunya, tapi lebih panjang. Gitu aja sih. Ya, case study itu ada durasi pengumpulannya tapi lebih panjang. Ya, di sini 3 hari dari hari praktikum. Nanti akan saya setting lagi. Oke, segitu aja. Izin memastikan, Pak. Iya. Berarti saat pertemuan case tadi itu kami tidak perlu join Webex lagi ya, Pak? Enggak, kecuali jadwal diskusi. Ya. Baik, Pak. Okay. Kemudian untuk pembagian kelompok itu dibagi dari Bapak langsung atau dari kami nggih? Gimana ya? Enaknya aja lah. Kalau kalian bisa membagi diri dengan baik, boleh. Saya fleksibel untuk urusan itu. Jadi paling gampang adalah saya download daftar hadir.
daftar absen, dan kemudian saya gini kan, saya apa tuh? Saya bagi masing-masing 7 sampai 8 gitu. Ya. Oh baik Pak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi 3 pertemuan pertama nantinya kita adalah sistem online, dan kemudian berikutnya akan offline. Offline, ada diskusi. 3 berikutnya adalah diskusi, kemudian 3 lagi adalah student project, kalian mengerjakan dalam waktu tertentu. Kemudian nantinya akan kita rencanakan 2 kali pertemuan untuk melakukan praktikum secara basah. Minimal pernah pegang alat gelas lah nanti. Oke. Itu saja dulu. Oke, nanti saya update lagi ya. Cukup? Dari saya sudah cukup jelas. Oke, udah ya. Jadi terima kasih atensinya. Untuk hari ini kita cukup ya asistensinya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya lagi. Atau kalau kurang jelas juga bisa ikut asistensi besok. Harusnya saya record nih. Jadi besok tinggal play aja. Oke, ya. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih atensinya. Selamat siang menuju sore.